Bapak Ibu rahmatullah, hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab ayat-ayat ahkam. Ini terkait dengan haid, ya. Menjauhi istri pada waktu haid. Ini adalah tadabbur dari firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Nah, ini firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Yang arti secara umum di situ adalah, dan mereka menanyakan kepada Muhammad tentang haid. Ya, maka kata Allah, katakanlah kepada mereka, haid itu adalah suatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini arti ayat yang kita bacakan tadi secara keseluruhan. Dan dari ayat ini, Pak, insya Allah kita nanti akan tahu bagaimana muamalah, ya, dengan istri kita yang sedang haid, ya. Dan nanti kita insya Allah juga akan tahu bagaimana muamalah ahlu kitab seperti Yahudi dan Nasara di dalam menggauli istrinya di saat haid, di saat bermuamalah dengan istrinya di saat haid, ya, sehingga menjadi perbandingan nanti antara kita umat Nabi Muhammad dan umat terdahulu, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, mari kita lihat sebab turun ayat ini, ya, karena penting biar kita tahu latar belakang. Walaupun latar belakang itu bukan satu-satunya hal yang terpenting dalam sebuah ayat, gitu, ya. Karena tidak selamanya hukum pada sebuah ayat itu, ya, harus sesuai dengan sebab turunnya, ya. Jadi walaupun tidak sesuai dengan sebab turunnya, yang penting itu lafadznya umum, maka itu berlaku untuk semuanya, ya. Nah, pertama diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, kaum Yahudi apabila istrinya sedang berhaid, maka dia tidak diajak makan dan minum bersama, dan tidak diajak bergaul bersama, ya, dalam rumah-rumah. Kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang hal itu, maka turunlah ayat, ya, yang kita sebutkan tadi, yas'alunaka 'anil mahid, ya, mereka bertanya tentang, ya, haid kepadamu. Katakanlah haid itu kotoran, ya, maka jauhilah wanita-wanita pada waktu haid. Lalu Rasulullah SAW menyuruh mereka makan dan minum bersama, dan hendaknya berkumpul dalam satu rumah, serta boleh berbuat apa saja kecuali bersetubuh, ya. Kemudian kaum Yahudi berucap, ya, tidak lain yang dikehendaki Muhammad
ya meninggalkan ajaran kita, ya. Itu yang hanya ya ia inginkan, ya. Dia artinya apa? Nabi Muhammad itu hanya ingin berbeda dengan kita dalam hal itu, kata orang Yahudi. Lalu Abbad ya bin Bashir dan Usaid bin Hudair menghadap Rasulullah SAW, memberitahukan apa yang diucapkan kaum Yahudi tersebut, dan mereka bertanya, apakah tidak boleh kita mengumpuli mereka dalam keadaan haid? Rasulullah SAW mukanya spontan berubah, ya, sehingga kami mengira ia marah, ya, kepada mereka berdua. Kemudian aku, Anas bin Malik, menghidangkan susu kepada mereka. Artinya apa? Anas bin Malik itu adalah pembantu Rasulullah. Jadi karena mereka datang ke rumah Rasulullah, berarti Anas yang melayani mereka, ya. Karena tadi Rasulullah SAW berubah wajahnya, langsung cepat-cepat si Anas menghidangkan apa tadi? Susu, ya. Maka kemudian apa? Rasulullah SAW menyilahkan, artinya apa? Menyilahkan mereka berdua meminum susu itu. Mereka pun tahu bahwa Rasulullah SAW tidak marah, ya. Nah, yang kedua, diriwayatkan pula dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah kaum Yahudi berkata, siapa yang menyetubuhi istrinya pada vaginanya, ya, pada vaginanya dari arah belakangnya, maka anaknya akan menjadi juling, ya. Lalu turunlah ayat, istri-istrimu adalah laksana tanah tempatmu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu, ya, dengan cara bagaimana saja kamu kehendaki. Nah, jadi dua ayat yang kita bacakan tadi, inilah dua ayat, dua sebab turunnya, ya. Yang pertama terkait dengan Yahudi, yang apa tadi? Yang ketiga, istrinya haid, dia menjauhi dengan total, dengan mutlak gitu. Sedangkan ayat yang kedua, orang Yahudi itu tidak mendatangi istrinya atau vagina istrinya dari belakang, karena kata mereka mendatangi dari belakang berarti apa? Bisa melahirkan anak yang apa, Pak? Yang juling gitu, yang juling. Maka turunlah firman Allah, ya, fa'tu harsakum annasyitum. Umat Islam itu disuruh oleh Allah apa? Datangi ladangmu sesuai bagaimana yang kamu kehendaki. Mau di depan, mau di belakang, mau dari atas, mau dari bawah, pokoknya sesuka kamu. Yang penting apa? Yang penting ke sasaran. Nah, jangan sampai salah sasaran. Nah, kalau dari belakang bisa salah sasaran, maka sebaiknya dari depan, kan gitu kan? Artinya apa? Umat Nabi Muhammad itu tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi. Sedangkan orang-orang Yahudi apa? Orang Yahudi membatasi dirinya karena apa? Mereka menduga, ya, bahkan mereka mengatakan mendatangi dari belakang bisa menyebabkan anak menjadi juling. Dan ini memang saya pernah menemukan, ya, di beberapa kaum muslimin. Kata mereka apa? Jangan dari belakang, katanya. Nanti anaknya jadi juling. Nggak tahu kalau bapak-bapak pernah dengar itu nggak gitu. Kalau saya pernah dengar itu gitu, ya, dari kaum muslimin gitu. Berarti apa? Kaum muslimin yang sudah terpengaruh dengan Yahudi gitu. Ya, memang banyak pernyataan-pernyataan Yahudi yang membuat kaum muslimin itu menjadi terpengaruh banyak, ya. Termasuk misalnya apa? Banyaklah, ya, banyak kebiasaan-kebiasaan Yahudi yang kemudian apa? diadopsi baik secara perkataan maupun secara perbuatan, ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, menarik, ya, kalau kita lihat dari apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi itu. Dan di situ terjadi perbedaan antara sikap kita terhadap istri. Kalau orang Yahudi yang pertama tadi benar-benar meninggalkan istrinya, ya, ketika istrinya haid, makan minum tidak diajak bersama, tidur tidak diajak bersama, ya. Tetapi kalau kita umat Nabi Muhammad, apa kata Rasulullah tadi? Kamu jangan mengasingkan mereka. Kamu ajak minum, kamu ajak makan mereka bersama.
Kamu lakukan apa saja, ya, serta boleh berbuat apa saja, kecuali apa? Kecuali cuma satu. Ya, makanya nanti dalam hadis disebutkan apa? Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai' illa nikah. Lakukan apa saja kecuali apa? Kecuali nikah. Maksudnya apa? Itu, ya, kecuali bersetubuh gitu. Dan nanti ada batasannya memang, ya. Batasannya seperti apa? Maka disebutkan, ya, di sini nanti ada setidaknya ada 3 pendapat, ya. Tiga pendapat para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan apa? Mengatakan bahwa harus menjauhi semua istri gitu. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya, dan Ubaidah As-Silmi. Ya. Beliau mengatakan yang wajib dijauhi adalah seluruh tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya harus di apa namanya? Dijauhi ketika istri haid. Berarti maksud tidak boleh disetubuhi seluruh tubuhnya, berarti nggak boleh di apa namanya itu? Dijamah gitu. Ya. Nah, sedangkan pendapat yang kedua menurut mazhab Abu Hanifah dan Malik, Imam Malik, yang wajib dijauhi adalah antara lutut dan pusar. Kalau Yahudi tadi nggak masuk lagi dalam bab ini nih. Kalau dia kan makan dan minum aja udah nggak mau kan? Ya, tidur bersama nggak mau. Nah, kalau Ibnu Abbas dan siapa tadi Ubaidah As-Silmi masih mending kan? Ya, artinya apa? Masih makan dan minum. Yang enggak cuma apa? Menjamah tubuhnya secara keseluruhan, ya. Nah, kalau pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, yang wajib dijauhi adalah antara lutut dan pusar. Jadi lutut dan pusar. Selain itu boleh gitu. Ya. Beda dengan Yahudi, Pak, ya. Kalau Yahudi, ya, bahkan dijauhi, tidak boleh makan bersama dan minum bersama. Nah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang wajib dijauhi adalah tempat kotoran, ya, yaitu vagina itu saja. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Jadi enak yang mana, Pak? Kalau kita pakai mazhab Imam Malik, berarti apa? Batasnya pusat dan lutut. Kalau pakai mazhab Imam Syafi'i, yang nggak boleh cuma ya tempat yang kotor itu saja, ya, tempat keluar darah haid itu saja, ya. Jadi kalau kita lihat alasan mereka apa? Kalau alasan yang mengatakan nggak boleh dijamah seluruh tubuh itu, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh menjauhi istri, ya kan ada ayat tadi wala taqrabuhunna hatta yatahurunna. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Nah, Allah menyuruh menjauhi perempuan-perempuan itu dan tidak mengecualikan sesuatu pada wanita itu. Maka wajiblah dijauhi seluruh tubuhnya karena keumuman ayat, ya. Maka jauhilah perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid, ya. Al-Qurtubi berkata, ini adalah pendapat yang janggal katanya. Ya. Ini adalah pendapat yang janggal yang keluar dari pandangan ulama pada umumnya. Meskipun ayat tersebut menunjukkan arti umum, tetapi toh ada sunnah yang berbeda dengan pendapat ini. Artinya apa? Memang ayat ini wala taqrabuhunna hatta yatahurun umum, tapi nanti ada hadis yang mengkhususkan, ya. Hadis yang mengkhususkan itu apa? Yang tadi kita sebutkan. Isna'u kulli syai' illa nikah. Lakukan apa saja kecuali apa? Kecuali bersetubuh tadi, ya. Artinya apa? Semua boleh. Walaupun pada awalnya kata Allah jauhi wanita haid itu, tapi nanti ada dalil lain, yaitu dalil dari sunnah yang mengkhususkan. Makanya kita di dalam memahami syariat itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak boleh satu potong, tetapi apa? Harus secara keseluruhan, ya. Nah, alasan mazhab yang kedua, ya, Imam Malik dan Abu Hanifah yang mengatakan batasnya apa tadi? Batasnya dari pusar sampai lutut, ya. Abu Hanifah dan Imam Malik beralasan dengan riwayat dari Aisyah bahwa ia berkata, aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW
dari satu bejana, sedang kami berdua dalam keadaan junubu, ya, maka aku berkain, ya, berkain cawan, ya, kemudian ia memelukku sedang aku sedang dalam keadaan haid, gitu. Berarti kalau Rasulullah peluk kan berarti enggak apa namanya? Enggak dilarang untuk apa? Untuk menjamah kan? Ya. Dan ada riwayat dari Maimunah bahwa ia berkata, Rasulullah SAW biasa memeluk istri-istrinya di atas kain, sedang mereka dalam keadaan haid. Jadi ini pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah yang mengatakan batasnya apa tadi? Antara pusar dan lutut, ya, karena kata Aisyah tadi dia berkain apa? Berkain apa namanya itu, Pak? Berkain cawan. Gimana kain cawan? Wallahu alam, ya. Intinya sesuatu yang menutupi, gitu kan? Nah, alasan mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i tadi kan, mazhab Syafi'i. Apa batas mazhab Syafi'i di dalam mendekati istri di saat haid? Apa tadi, Pak? Batasnya adalah tempat kotorannya saja yang enggak boleh, ya. Nah, Imam Syafi'i beralasan dengan sabda Rasulullah SAW, "Isna'u kulla syai' illa nikah," yang kita sebutkan tadi. Berbuatlah apa saja kecuali bersetubuh. Berbuat apa saja kecuali bersetubuh. Juga diriwayatkan dari Masruq, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang apa yang boleh, ya, bagi laki-laki, ya, atau suami terhadap istrinya apabila istrinya itu dalam keadaan haid." Ia menjawab, boleh berbuat apa saja kecuali bersetubuh. Wah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya. Makanya Masya Allah, Pak, ya, kenapa Rasulullah SAW menikahi Aisyah, ya, yang Aisyah itu, ya, kalau kata orang-orang error kan, Muhammad itu suka wanita katanya gitu, ya. Ya, nikah dengan yang muda katanya gitu, ya. Nah, ini diantara hikmahnya, Pak. Coba kalau Aisyah tidak menikah dengan Rasulullah, bisa jadi kita nggak tahu masalah-masalah ini kan. Nah, ini tujuannya, Pak. Karena beliau seorang nabi, karena beliau yang menjelaskan tata cara hidup, maka harus ada yang menjelaskan. Kalau yang berhubungan dengan pemerintahan, ada orang-orang yang menjelaskan tentang pemerintahan itu. Kalau yang berhubungan dengan cara berteman, ada teman-temannya yang menjelaskan, kan gitu kan? Tapi kalau berhubungan dengan rumah tangga, siapa yang menjelaskan, Pak? Tentu istrinya. Makanya Aisyah cerita sampai cara ketika istrinya sedang haid. Subhanallah. Nah, kalau orang-orang error itu, ya, memang kurang ajar, ya. Nabi Muhammad dibilang macam-macam, ya. Padahal Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang tujuannya apa? Biar manusia itu jadi apa? Jadi mudah menjalankan hidupnya, gitu. Memang kurang ajar itu. Menghina itu kurang ajar. Ya, kalau dia muslim tuh tak layak dia mendapat syafaat Nabi. Tak layak, Pak. Makanya jangan pernah setuju, ya, jangan pernah setuju atau mengiyakan atau bahkan like gitu dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Ya, kalau sekarang kan ada media-media kan, ada TikTok, mungkin ada short, ada video-video yang membuat apa Nabi Muhammad, ya, kurang akhlak menurut mereka, gitu kan. Jangan sampai kita like pula. Nah, like kita itu nanti bisa jadi apa? Bisa jadi, ya, persetujuan dengan pernyataan mereka. Padahal Rasulullah SAW, ya, menikah dengan Aisyah, tujuan diantaranya apa, Pak? Nah, biar jelas syariat itu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha lah ummul mukminin yang kemudian menjelaskan kepada kita. Subhanallah, ya. Cuma kalau kita nikah dengan yang muda, tujuannya apa? Tapi boleh juga kan? Boleh juga kan, Pak? Cuma jangan alasannya ingin menjelaskan syariat. Nah, karena kita bukan seorang
seorang Rasul. Bayang. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Kata Imam Syafi'i, ya, yang dilarang itu adalah cuma tempat kotoran itu, yaitu vaginanya saja. Ya, selain itu boleh, boleh. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Lakukan apa saja pada saat istri sedang haid kecuali apa, Pak? Kecuali nikah. Nah, kalau kita melihat pendapat yang rajih menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, di sini beliau lebih condong kepada pendapat yang kedua, ya. Setelah memperhatikan dalil-dalil yang ditampilkan, terlihatlah bagi kami, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, bahwa yang kuat adalah pendapat mazhab yang kedua, pendapat Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik. Pendapat inilah yang dipilih oleh siapa? Oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya, yang mengatakan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat orang yang mengatakan bahwa bagi laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid boleh mempergaulinya, ya, artinya apa? Menggaulinya dalam batas-batas apa yang di atas kain penutup kemaluan. Sedang sebabnya dilarang bermain-main dengan apa yang di antara lutut dan pusar, ya. Ialah karena kalau ia lakukan itu maka akan mudah sekali berlanjut kepada yang terlarang. Sebab siapa yang berada di dekat daerah terlarang maka dekat sekali jatuh ke dalamnya. Maka demi berhati-hati hendaklah dijauhi daerah terlarang itu, sebagaimana dikatakan Aisyah setelah meriwayatkan hadis ya mubasyarah. Nah, siapakah di antara kamu yang dapat mengekang hajatnya sebagaimana Rasulullah SAW dapat mengekangnya? Dan dari sisi lain, apabila dua buah hadis ya saling dihadapkan, yang satu memperbolehkan dan yang lain melarang, maka yang harus didahulukan adalah hadis yang melarang. Demikian menurut ulama usul. Nah, ini menarik juga. Yang terakhir itu kaidah, ya. Ketika ada dua hadis, yang satu melarang, yang satu memperbolehkan, maka yang diambil yang mana, Pak? Ini penting nih, jadi ilmu ini kaidah usul fikih. Ketika ada hadis yang melarang dan ketika ada hadis yang memperbolehkan, maka yang diambil yang mana? Yang boleh apa yang dilarang? Kalau kita maunya yang boleh, ya. Tapi kaidah usul fikih mengatakan apa? Yang diambil itu adalah hadis yang melarang, ya. Jadi hadis yang melarang itulah yang kemudian dijadikan sebagai apa? Sebagai referensi, ya. Tetapi ya kalau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ini kehati-hatian sebenarnya, ya. Karena apa? Ya, karena kalau dekat-dekat dengan daerah yang dilarang, nanti apa, Pak? Nanti jatuh gitu. Ya, maka sebaiknya apa? Ya udah dari jauh aja. Kalau pusar ke lutut kan agak jauh, ya. Agak jauh gitu kan. Tapi kalau cuma tempat kotorannya, bisa-bisa nanti jatuh ke dalam apa, Pak? Ke dalam yang dilarang. Ya, maka berhati-hati dari jatuh ke dalam yang dilarang itu boleh. Cuma kalau sesekali kuat gitu kan, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, yang penting tidak jatuh di daerah-daerah terlarang, ya. Nah, itu batasan, Pak, ya, batasan dari hukum yang ada di dalam syariat Islam. Nah, berbeda dengan Yahudi tadi. Kalau Yahudi gimana, Pak? Begitu istrinya haid, mereka langsung apa? Langsung tidak makan, langsung tidak minum, tidak tidur, tidak di rumah bahkan, karena istrinya itu dianggap kotoran, ya. Makanya wanita-wanita yang muslim beruntunglah gitu, ya. Dan memang kalau kita lihat nanti ada penjelasan para ulama di kitab ini, itu yang membedakan antara kita dan umat lain, ya. Bahkan nanti kalau dibicarakan tentang syariat orang Nasoro itu lebih dahsyat lagi, ya. Jadi kalau orang Yahudi tadi benar-benar menjauhi dengan mutlak. Nah, kalau orang Nasoro disebutkan apa? Mereka tidak peduli, Pak, tidak peduli.
Ya, mereka terlalu meremehkan masalah haid. Bahkan ada yang mencampuri istrinya saat haid. Nah, itu orang Nasoro. Ya, jadi biasa mereka itu. Ya, di saat istrinya sedang haid dihabek juga gitu. Ya, itulah yang membedakan kita dengan mereka. Makanya ada sebagian ulama menyebutkan umat Nabi Muhammad itu umat yang apa? Yang tengah-tengah, gitu kan? Tidak seperti Yahudi yang benar-benar menjauhi, dan tidak seperti Nasoro yang apa? Yang terlalu remeh, gitu. Ya, terlalu remeh. Nah, umat Islam itu di tengah-tengah antara apa? Antara Yahudi dan Nasoro. Sehingga ada catatannya tadi. Nah, catatannya apa? Tetap boleh dipergauli, tapi yang nggak boleh cuma jima tadi, ya, atau persetubuhan. Nah, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kafarat denda bagi orang yang menggauli istrinya yang sedang dalam keadaan haid? Nah, apakah ada kafaratnya atau tidak? Nah, ini penting bagi kita untuk ketahui, ya. Apa ada kafarat? Artinya apa? Ada tebusan gitu, ya, apabila kita menggauli istri kita dalam keadaan haid. Para ulama telah sepakat bahwa mengumpuli istri dalam keadaan haid adalah haram. Jadi mengumpuli istri ketika haid itu haram, ya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang ada kafaratnya atau tidak. Apakah ada kafaratnya atau tidak? Yang pasti hukumnya haram. Nah, jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah berpendapat ia harus beristighfar dan tidak ada kafarat apapun selain taubat dan istighfar itu. Jadi nggak ada kafarat menurut jumhur ulama. Yang ada apa, Pak? Cuma perintah istighfar saja, ya, dan bertaubat. Sedangkan menurut Imam Ahmad, ia harus bersedekah sedinar atau setengah dinar. Nah, menurut Imam Ahmad, ya, ada kafaratnya. Kafaratnya apa? Kalau bersetubuh dengan istri di saat haid, kafaratnya menurut Imam Ahmad sedinar atau setengah dinar. Karena ada hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mengumpuli istrinya dalam keadaan haid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Yatasaddaqu bidinar au nisfi dinar. Ia harus bersedekah sedinar atau setengah dinar. Nah, ini kata Rasulullah. Nah, sebagian ahli hadis menyatakan jika waktu disetubuhi dalam keadaan masih ada darahnya, maka wajib bersedekah 1 dinar. Dan jika darahnya sudah berhenti, ya, setengah dinar. Ya, Al-Qurtubi berkata, alasan ulama yang tidak mewajibkan kafarat, ya, melainkan hanya harus taubat dan membaca istighfar adalah hadis Ibnu Abbas ini. Sedangkan hadis-hadis yang lain yang seperti itu tidak dapat dijadikan alasan. Dan tentang zimmah, tanggungan atau denda adalah kembali kepada asal, ya, semula, yaitu tidak ada. Jadi ini terkait dengan apakah jika kita melakukan pelanggaran di saat istri haid, apakah ada denda, ada kafarat atau tidak. Nah, jadi ada perbedaan pendapat tadi di antara para ulama. Jumhur ulama selain Imam Ahmad mengatakan tidak ada kafarat. Artinya apa? Yang ada cuma taubat dan istighfar. Tapi Imam Ahmad mengatakan ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ya, beliau bersabda, yatasaddaq bi dinar au nisfi dinar. Dia bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. Kata Imam Ahmad, kalau dia menyetubuhi istrinya saat haid dan masih ada darah, berarti dia kafaratnya atau dendanya 1 dinar. Kalau sudah tidak ada darah lagi, berarti apa? Setengah dinar. Tapi memang hukum asalnya, kata, ya, para ulama yang lain, ya, tidak ada kafarat kecuali apa? Taubat dan istighfar, ya. Tetapi ulama sepakat mendatangi, menggauli atau mencampuri istri saat sedang haid itu hukumnya haram. Nah, kalau orang Nasrani gimana? Nah, kalau orang Nasrani tadi tidak, kan? Mereka cuek saja.
Nah, kalau orang Yahudi mungkin mantep juga tuh. Begitu haid benar-benar dijauhi, cuma berlebihan. Kalau orang Nasoro nggak peduli dia. Kadang juga ketika haid dihabuk juga. Nah, kalau kita apa? Umat Nabi Muhammad tidak boleh kecuali apa? Kecuali yang dibolehkan, yaitu ya tempat kotorannya saja. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, perlu juga kita ketahui ya, bagi kita bapak-bapak yang nanti kita sampaikan kepada anak-anak kita yang perempuan dan juga istri-istri kita. Ya, apalagi istrinya yang masih baru kan, belum pengalaman gitu Pak ya. Maka ini perlu diketahui dan disampaikan kepada mereka. Berapa lama masa haid? Berapa lama masa haid? Ahli fikih berbeda pendapat tentang lama masa haid. Ya, masa yang terpendek dan yang terpanjang. Jadi ada masa terpendek dan masa terpanjang. Ya. Pertama, menurut Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, paling pendek 3 hari dan paling lama 10 hari. Itu menurut siapa? Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Ya. Jadi kalau kurang dari 3 hari berarti apa? Berarti ya gimana? Paling pendek 3 hari. Berarti apa? Kalau kurang dari 3 hari gimana? Hah? Masih haid. Masih haid. Paling pendek 3 hari. Maksudnya apa? Ya 1, 2, 3. Itu haid tuh. Ya. Paling lama berapa? 10 hari. Artinya apa? Kalau setelah 3 hari nggak ada darah lagi. Berarti apa? Sudah suci. Itu menurut Abu Hanifah. 1, 2, 3. Hari keempat nggak ada darah lagi, udah suci itu, udah suci. Paham Pak ya? Paling lama maksudnya apa? 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hari ke-11 masih ada darah. Nah, masih ada darah. Gimana? Darah itu dianggap darah haid atau bukan? Bukan, menurut Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah selesai masa haidnya. Kalau darah masih ada, berarti bukan darah haid lagi namanya. Tapi darah apa? Istihadhah. Artinya apa? Darah penyakit. Nah, nanti hukumnya berbeda Pak. Hukumnya berbeda dengan haid. Kalau haid nggak boleh sholat kan? Kalau istihadhah apa? Harus sholat. Jadi maksimal 10 hari. Minimal berapa? 3 hari. Jadi kalau misalkan hari keempat nggak ada darah lagi, nggak usah nunggu sampai 10 gitu, nggak usah nunggu. Tetap mandi pada hari yang keempat. Itu menurut Abu Hanifah. Menurut pendapat yang kedua apa? Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, kata beliau apa? Paling pendek sehari semalam. Jadi paling pendek sehari semalam. Misalnya haid seorang wanita itu di pagi hari, misalnya bangun-bangun dia apa? Ya, keluar darah dari tempatnya kan. Maka apa? Dia harus tunggu 1 hari 1 malam. Berarti apa? Besoknya kalau berhenti berarti apa? Dia sudah suci lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan batas minimal 1 hari. Tapi kalau siangnya udah berhenti gimana? Nah, siangnya berhenti gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi paginya terlihat ada darah. Habis itu jam 12, jam 3 udah nggak ada gitu, udah nggak ada. Apakah dia wajib sholat di saat itu? Gimana? Kan nggak ada darah lagi jam 3, cuma dari subuh sampai jam 3. Gimana Bang? Wajib sholat? Enggak. Nah, itulah yang perlu dipahami. Jadi yang dimaksud dengan minimal 1 hari 1 malam itu berarti apa? Dia dihukumi sedang haid. Kalau kata Imam Abu Hanifah tadi kan 3 hari minimal. Kalau kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad apa? 1 hari 1 malam. Jadi kalau dia haid di pagi hari, maka 1 hari 1 malam ke depan dia dihukumi haid. Walaupun tidak ada darah yang keluar di waktu sore hari.
Jadi dihukumi haid dia sehari satu malam. Nah, besok paginya nggak ada darah lagi, kan? Sholat. Nah, batas maksimalnya berapa? Batas maksimal menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah 15 hari. Nah, paham Pak ya? Jadi kalau istri bapak atau anak perempuan bapak sudah sudah haid ya, dari hari ini misalnya, dan setelah 15 hari itu masih darah, masih ada darahnya, masih ada kotoran. Maka apa? Maka dia harus mandi dan kemudian sholat. Artinya apa? Hari ke-16 dia tidak dihukumi haid lagi, tapi dia dihukumi apa? Kalau masih ada darah, berarti darah itu adalah darah istihadah, darah penyakit namanya. Paham Pak ya? Itu yang dimaksud dengan maksimal dan minimal gitu. Ya. Nah, pendapat yang ketiga siapa? Pendapat yang termasyhur dari Imam Malik. Nah, ini penting juga nih. Kata Imam Malik apa? Tidak ada batas waktu paling pendek atau paling lama. Nggak ada batas, kata Imam Malik. Sedang yang dianggap diperhitungkan adalah kebiasaan perempuan yang bersangkutan. Nah, dilihat dari kebiasaan. Ya. Dan ini juga nanti yang disahihkan oleh Imam Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah yang menulis kitab ini. Jadi tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal, kecuali apa? Tergantung kebiasaan perempuan itu sejak kecil. Kan dia bisa hitung kan? Istri kita biasanya haid itu awal bulan atau akhir bulan, kan ada kebiasaannya Pak ya? Ya, kapan keluar, kapan akhir biasanya ada kan? Nah, ini kata Imam Malik tergantung itu. Ya, tergantung kebiasaan bagi perempuan itu. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak ada, ya udah mandi aja gitu. Mandi dan kemudian apa? Ya, hidup seperti biasa. Ya, yang suaminya boleh mendatangi atau dia boleh sholat gitu. Nah, makanya batas itu sebenarnya adalah ijtihad para ulama, batas minimal dan batas maksimal. Makanya beda-beda gitu, ya. Tapi sebaiknya apa? Bagi kita sekarang yang lihatlah bagaimana kebiasaan wanita itu. Wanita itu lebih tahu kalau memang masih ada darah dan kemudian belum lama gitu ya. Maka apa? Maka dianggap masih haid. Tapi kalau misalnya masih ada darah tapi sudah di luar kebiasaan. Kebiasaannya maksimal cuma 2 minggu gitu. Tapi kok sekarang sudah 3 minggu nggak berhenti. Maka apa? Maka pastikan di 2 minggu itulah terakhir. Ya, 2 minggu itu terakhir berarti apa? Sisanya dianggap darah istihadah. Artinya apa? Dia sholat di situ. Bahkan ketika darah istihadah itu, kita pun laki-laki boleh berhubungan dengannya. Paham Pak ya? Nah, itu tujuan dari kita mengetahui batas minimal dan batas terakhir. Karena kalau darah istihadah itu sebenarnya boleh. Ya kenapa? Karena sholat saja boleh, masa berhubungan suami istri nggak boleh. Cuma kadang-kadang ya secara ilmu kedokteran, ya karena ada masih ada darah, berarti apa? Bisa terancam dengan apa Pak? Dengan kotoran itu kan? Karena kan diantara hikmah dilarang kita berhubungan dengan istri di saat sedang haid itu adalah apa? Adalah terjangkitnya kotoran yang ada pada darah itu kepada laki-laki tersebut. Maka itu hikmah dilarang. Ya. Hikmah dilarang. Maka ketika ada darah sebaiknya apa? Sebaiknya tidak digauli ya. Nah, baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ini mudah-mudahan menjadi pengetahuan kita tentang batas minimal dan maksimal dari apa? Dari masa haid perempuan yang harus kita sampaikan kepada anak-anak dan istri-istri kita ya. Begitu juga ya menjadi sikap kita nanti ketika kita menggauli istri kita. Jadi kapan tidak boleh dan kapan boleh. Nah, pembahasan terakhir ini menarik Pak. Yang terakhir ini luar biasa ini. Kapan diperbolehkan mengumpuli perempuan? Ya, yang dalam keadaan haid, kapan dibolehkan? Ya.
Firman Allah Ta'ala yang kita sebutkan tadi, dan janganlah kamu mengumpuli mereka sehingga mereka suci, menunjukkan tidak halal bagi laki-laki mengumpuli istrinya yang sedang dalam keadaan haid sehingga suci. Sedangkan ulama fikih masih berbeda pendapat tentang yang dimaksud suci di ayat itu. Ya. Yang pertama, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud suci di sini adalah berhentinya darah. Apabila darah haid telah berhenti, maka boleh bagi si laki-laki mengumpuli istrinya sebelum mandi. Pendapatnya agak aneh nih di hadapan kita, Pak ya. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bukan sembarangan ulama loh, Pak. Ulama mazhab yang pertama. Ya, kalau di India dan sekitarnya itu mazhab Abu Hanifah banyak dipakai. Tapi kalau di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia dan lain-lain tidak dipakai, kan gitu kan? Nah, kata Imam Abu Hanifah, wanita kalau sudah berhenti darah haidnya berarti apa? Sudah suci. Tanpa perlu mandi. Ya, cuma jangan dipakai dulu, Pak. Dipakai dulu, Pak ya. Nah, hanya apabila berhentinya itu melebihi lama masa haid, yaitu 10 hari. Karena masa maksimal tadi kan 10 hari kan, kata Imam Abu Hanifah. Jadi kalau berhenti melebihi lama masa haidnya yaitu 10 hari. Tetapi jika berhentinya darah itu kurang dari 10 hari, maka belum boleh dikumpuli sebelum mandi. Ya. Jadi kalau kurang dari 10 hari berhenti, mandi dulu baru kumpul. Tapi kalau lebih dari 10 hari langsung aja kumpul tanpa harus mandi. Ini pendapat Abu Hanifah. Sedangkan kedua, menurut mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa yang dimaksud suci di sini ialah suci yang boleh bagi laki-laki mengumpuli istrinya, yaitu bersuci dengan air sebagaimana bersuci karena junub, dan bahwasanya perempuan itu tetap belum halal. Artinya belum halal untuk dikumpuli sebelum darahnya berhenti dan telah mandi dengan air. Nah, ini pendapat jumhur ulama dan inilah yang kita pakai. Ya, kalau istri kita haid, berhenti darah, mandi, baru boleh kita gauli. Ya, tapi kalau tadi Imam Abu Hanifah berhenti darah, boleh gauli. Nah, ini biasalah perbedaan ijtihad para ulama. Ya. Ada yang benar dan yang salah atau dua-duanya benar. Bahkan ada pendapat yang ketiga menurut Taus dan Mujahid, ya, bahwa untuk boleh dikumpuli cukup hanya dengan membasuh farjinya dengan air, lalu berwudu seperti wudu untuk sholat. Cuma cebok doang, berwudu, itu apa? Langsung hubungan. Itu pendapat yang ketiga. Ya. Nah, gimana kira-kira? Tiga-tiganya benar atau yang benar satu, Pak? Atau boleh milih sesekali wudu aja cebok, wudu gauli gitu. Atau sesekali berhenti darah langsung gauli. Ya, yang benar yang mana, Pak? Atau tiga-tiganya benar? Gimana? Masih ingat, Pak, kaidah perbedaan pendapat di antara imam? Ya, jadi kaidah perbedaan pendapat di antara imam, berbeda ijtihad di antara imam, benar semua? Benar semua enggak? Masih ingat, Pak? Kalau ada 3 pendapat, tiga-tiganya benar atau tiga-tiganya salah? Nah, ini harus jadi pengetahuan yang apa namanya, yang baku ini, yang nggak boleh berubah ini. Gimana, ada yang lain nggak? Benar semua atau semuanya berpahala? Ini harus jadi apa, Pak? Jadi pondasi ini, ya. Gimana? Benar semua atau semuanya berpahala? Semua berpahala, tapi tidak semua benar. Masya Allah. Semua berpahala, tapi tidak semua benar. Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW
Idza ijtahadal hakim, kata Rasulullah, apabila hakim, artinya apa, imam mujtahid, berijtihad, ya, seperti Imam Abu Hanifah berijtihad, Imam Syafi'i berijtihad, Imam Malik berijtihad, Imam Ahmad berijtihad, maka kata Rasulullah, idza asaba falahu ajrun. Kalau benar dia dapat 2 pahala. Wa idza akhta'a, kalau dia salah falahu ajrun wahid, maka dia dapat 1 pahala. Nah, kata Rasulullah di sini dua-duanya benar atau ada yang salah dan benar? Ada yang salah dan ada yang benar. Cuma yang benar dapat 2, yang salah dapat 1. Makanya saya katakan ini harus menjadi keyakinan kita ini di dalam apa? Di dalam melihat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat boleh banyak, tapi yang benar tetap 1. Tapi bisa jadi imam itu dapat pahala. Cuma kalau dia benar dapat 2, kalau salah dapat 1. Itulah enaknya jadi imam, Pak. Enaknya jadi imam begitu. Kenapa? Karena dihargai ilmunya, Pak. Karena ketika dia berijtihad itu bukan asal-asal gitu. Dia sudah membaca ayat ini, dia sudah baca hadis ini, kemudian disimpulkanlah sebuah hukum. Tiba-tiba hasil kesimpulannya ternyata salah, tetap diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya. Ini imam, Pak, bukan kita. Kalau kita ya enggak. Kalau kita sok-sok ijtihad ya enggak gitu. Benar, Pak ya? Ini kalau imam. Makanya yang kita baca adalah pendapat imam mujtahid. Karena imam mujtahid itu dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia paham bahasa Arab, dia paham ilmu-ilmu alat ya secara umum ya. Sehingga apa? Kalaupun salah dia dapat 1 pahala. Tapi bagi kita tentu ya mencari apa? Mencari yang nanti dikuatkan oleh para ulama secara umum ya. Nah, di antaranya ya apa yang kita sampaikan di sini bahwa terkait dengan diperbolehkan menggauli perempuan ya setelah haid itu atau dalam keadaan haid itu, yang pertama tadi kata Abu Hanifah boleh digauli asal sudah berhenti darah. Dengan catatan apa? Berhenti darah itu ya setelah 10 hari. Maka tanpa mandi boleh gauli dia. Istrinya maksudnya, tanpa mandi istrinya boleh digauli. Tapi kalau berhenti sebelum 10 hari berarti harus mandi dulu ya. Nah, kalau kata jumhur tidak, berhenti darah dan kemudian mandi. Kalau kata pendapat yang ketiga, Taus dan Mujahid, boleh digumpuli, cukup dengan apa? Cebok dan kemudian apa? Dan kemudian berwudu ya. Dan tentu kalau kita lihat dari 3 pendapat ini ya disebutkan oleh para ulama ya bahwa yang kuat itu adalah pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ulama. Jadi haid itu ya sama seperti junub, artinya apa? Ya dia ya harus berhenti dari darah haidnya dan kemudian dia harus mandi. Itu yang rojih, yang kuat. Maka jangan coba-coba, walaupun kita tahu ada Imam Abu Hanifah yang mengatakan tadi, atau Taus yang mengatakan tadi, dan Mujahid mengatakan cukup dengan wudu saja dan cebok saja, itu jangan dipakai. Yang dipakai tetap apa, Pak? Yang dipakai yaitu berhenti darahnya dan kemudian harus mandi terlebih dahulu. Nah, kalau ditanya sebab perbedaannya kenapa? Nah, ini terkait dengan lafaz, Pak. Terkait dengan lafaz. Sama seperti apa? Seperti berbedanya pendapat para ulama masalah apa misalnya? Masalah tersentuh tangannya atau badannya di saat tawaf atau di saat setelah wudu gitu. Nah, kalau tawaf nggak ada perbedaan sebenarnya, boleh gitu kan. Tapi ketika apa? Ketika tidak tawaf biasa gitu kan. Kan itu ada perbedaan kan? Kalau kata mazhab Syafi'i, setelah wudu tersentuh ya tangan kita, badan kita dengan apa? Dengan istri kita. Ya, kita pegang istri kita, batal nggak wudunya? Hah? Menurut mazhab Syafi'i batal. Kalau menurut mazhab yang lain di antaranya tidak kan?
Tidak. Kenapa bisa beda seperti itu? Nah, beda seperti itu karena mereka di dalam memahami lafaz yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya. Kan ada kalimat lamastumun nisa, kan? Lamastumun nisa artinya apa? Menyentuh, memegang perempuan ajnabi, dan istri sebenarnya adalah perempuan ajnabi. Jadi ketika kita memegang tangan istri kita, berarti apa? Menyentuh, kan? Nah, menyentuh berarti batal. Nah, sebagian ulama yang lain mengartikan menyentuh di situ bukan menyentuh tanpa sebab, tapi menyentuh bisyahwah gitu. Menyentuh dengan apa? Menyentuh dengan syahwat. Kalau menyentuh bukan dengan syahwat, ya tidak apa namanya, tidak dianggap membatalkan wudu. Kenapa? Karena nanti ada hadis lain yang dilakukan oleh Nabi. Setelah wudu mau ke masjid, Nabi kemudian apa? Mencium istrinya. Nah, cium itu kan sentuhan, kan? Sentuhan, kan? Makanya nanti dijelaskan oleh para ulama perbedaannya. Ada sentuhan tanpa syahwat dan ada sentuhan yang pakai syahwat. Tapi intinya apa? Perbedaannya di kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam masalah ini. Di dalam masalah ini kan ada kalimat hatta yatuhurna, sampai mereka suci, sampai mereka suci. Dan ada kalimat setelah itu fa idza tatahharna, ya. Kan tadi ada kalimatnya apa tadi? Ya, di dalam ayatnya. Di ayatnya wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kan jangan dekati perempuan sampai apa? Sampai mereka itu suci. Nah, apabila mereka sudah suci, fa idza tatahharna. Ada satu pakai tasdid, ada satu enggak pakai tasdid. Nah, diartikan oleh para ulama, yang satu menunjukkan apa? Yang satu tanpa ikut andil manusia. Apabila sudah suci, berarti kan tidak ada andil manusia, kan? Berhenti darah dianggap sudah suci. Nah, fa idza tatahharna, apabila dia sudah bersuci, ini berarti ada apa? Ada hubungan dengan perbuatan manusia, kan? Yaitu apa? Yaitu dia mandi. Ya, dan kalimat ini tidak nyatu antara satu dan yang kedua. Maka Imam Abu Hanifah menyimpulkan kalau begitu boleh dong berhubungan kalau sudah berhenti darah tanpa harus mandi. Tetapi kata jumhur ulama nggak boleh dipisahkan, tapi harus disatukan. Ya, sampai berhenti darah dan apa? Dan juga faida tatahharna, yaitu apa? Yaitu apabila dia telah bersuci namanya. Dan bersuci itu kan ada campur tangan manusia, yaitu mandi. Nah, itu Bapak Ibu dirahmati Allah kalau kita lihat sebab perbedaan. Jadi beda masalah cara memahami lafaz atau kalimat di dalam Al-Qur'an. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kalaupun salah mereka di dalam menyimpulkan, mereka dapat pahala. Kenapa? Karena mereka menyimpulkan dari ayat dan hadis, bukan apa? Bukan pikiran semata gitu, ya. Tetapi apa? Ada sumbernya. Makanya walaupun mereka salah, para imam itu ketika berijtihad tetap dia dapat satu pahala, ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum kita tutup ada pertanyaan dari apa yang kita jelaskan? Silakan, Pak.